Di jantung Asia, dunia bebatuan dan angin menjulang tinggi ke angkasa. Disinilah salah satu batas paling megah di planet ini lahir, Pegunungan Himalaya. Selama jutaan tahun, bumi melampaui batasnya, memunculkan gunung-gunung yang seolah tak terlihat. Di bentang alam inilah, yang ditempa oleh kekuatan dan waktu, kehidupan menghadapi tantangan terberatnya. Di sini, ketinggian bukan sekadar ukuran, melainkan ujian. Setiap meter yang dicapai menuju awan menuntut adaptasi, keheningan, dan kesabaran. Udara yang tipis dan dingin hampir tak mampu menopang kehidupan. Namun, kehidupan tetap bertahan. Namun di ketinggian ini, perlawanan saja tidak cukup. Di sini, daratan memaksakan aturannya sendiri dan membentuk makhluk-makhluknya dengan presisi yang tak kenal ampun. Setiap spesies yang menghuni Himalaya telah dibentuk oleh kekurangan oksigen, cuaca dingin, dan kelangkaan. Tubuh mereka adalah respons terhadap bentang alam, adaptasi yang nyaris mustahil. Setiap otot, setiap tulang, seakan mengingat kondisi yang membentuknya. Beberapa makhluk tampaknya berasal dari dunia lain. Rubah Tibet, dengan wajahnya yang lebar dan tatapannya yang tajam, bagaikan bayangan yang menyatu dengan batu. Lebih tinggi lagi, Ibex memanjat dinding yang tidak akan berani disentuh makhluk lain, ditopang oleh tanduk yang menentang keseimbangan dan logika. Dan di dataran beku, kucing palas mengamati dalam diam, bulunya yang tebal dan tubuhnya yang rendah melindunginya dari dingin dan angin. Tidak ada tempat lain di planet ini yang alamnya telah mengubah mereka yang mencoba bertahan hidup secara mendalam. Di sini, evolusi tidaklah lambat atau jinak. Ia bekerja secara diam-diam, tetapi brutal, membentuk tubuh yang tidak mencari keindahan melainkan efisiensi. Tidak ada makhluk di ketinggian ini yang mampu menjadi rapuh. Di wilayah dataran tinggi ini, kehidupan tak hanya bertahan, tetapi juga mendefinisikan ulang dirinya sendiri. Beberapa makhluk telah beradaptasi secara ekstrim, dibentuk oleh angin, kelangkaan, dan ketinggian, hingga menyatu dengan lanskap itu sendiri. Namun, di antara semuanya, ada satu yang menonjol. Spesies inilah yang paling mewakili kekuatan yang mengendalikan pegunungan ini. Seperti apa wujud perlawanan saat terbentuk? Melalui kabut yang merayapi lembah beku, suatu bentuk bergerak dengan sangat lambat dan khidmat. Angin mengelilinginya, mengujinya, mendorongnya, tetapi tidak menghentikannya. Ia adalah gambaran sejati dari keabadian. Di sana, di mana udaranya menyakitkan, raksasa itu maju. Yak Himalaya tidak diciptakan untuk menjadi anggun atau cepat seperti hewan lainnya. Tubuhnya kokoh, sempurna, fungsional, dan tangguh. Setiap langkah yang diambilnya adalah pernyataan melawan angin, pengingat bahwa kekuatan juga bisa berupa ketenangan. Dingin menyelimutinya, menyentuhnya, mengukurnya. Namun dingin itu tak menembus. Wall yang menyelimutinya adalah dinding hidup, tebal, kasar, mampu menahan panas seolah-olah menyimpan api kecil di dalamnya. Napas singkat keluar dari moncongnya yang kemudian berubah menjadi kabut di udara sebagai pengingat bahwa kehidupan masih bernafas di antara bayang-bayang musim dingin. Di dalam tubuh raksasa itu, segala sesuatu mengikuti ritme kuno. Paru-paru terisi perlahan, menyerap oksigen dari udara yang hampir tidak menyediakannya. Jantung berdetak perlahan dan tampaknya mengetahui harga setiap gerakan. Di sini tidak ada yang terbuang, tidak ada energi, tidak ada panas, tidak ada waktu. Setiap gerakan Yak memiliki tujuan. Ia tidak membuang-buang energi atau mencoba mendominasi. Otot-ototnya menopang lebih dari sekadar mendorong. Tanduknya yang melengkung ke belakang menjaga keseimbangannya di lereng yang mustahil. Saat angin bertiup kencang, Yak berhenti dan menundukkan kepalanya. Ia tidak menghadapi badai. Ia menunggu. Kekuatannya bukan terletak pada perlawanannya, melainkan pada kemampuannya bertahan tanpa mengeluarkan energi lebih dari yang diperlukan. Ketika udara kembali tenang, ia bergerak maju lagi, meninggalkan jejak yang segera terhapus oleh es.
Di lembah-lembah tinggi, kawanan yak bergerak maju berbarengan. Puluhan yak bergerak tanpa suara, membentuk masa gelap di atas salju. Dari dekat perintah itu terungkap. Para induk melindungi anak-anaknya dengan lembut mendorong mereka ketika tanah menjadi tidak stabil dan melindungi mereka dengan tubuh mereka dari hembusan angin. Yunhaikika pejantan menandai jarak mereka, membersihkan jalan melalui salju terdalam dan mengawasi tepian kelompok, waspada terhadap ancaman apapun. Mereka semua mengikuti ritme yang sama. Tidak ada pemimpin yang terlihat, hanya kesadaran kolektif yang membimbing mereka di jalan yang tampaknya hanya mereka sendiri yang tahu. Untuk sementara, laju mereka tetap konstan. Udara hening, dan satu-satunya suara yang memecah keheningan adalah derak es di bawah kaki mereka. Namun di Himalaya, ketenangan tak pernah bertahan lama. Langit berubah tanpa peringatan. Angin dingin turun dari puncak dan mengangkat salju dalam pusaran yang berputar di atas dataran. Badai datang dengan kesunyian yang sama seperti terbentuknya es. Dalam hitungan menit, dunia berubah menjadi putih. Kawanan berhenti, yang dewasa berkerumun menundukkan kepala dan membelakangi angin. Yang muda tetap di tengah, berlindung di antara tubuh-tubuh yang lebih besar. Mereka tak lari, tak pula lari. Mereka menunggu sementara hawa dingin menerjang bagai dinding tak kasat mata. Passage di sela-sela hembusan angin, keheningan berganti nada. Bukan lagi sekadar angin. Di kejauhan, sebuah sosok bergerak hati-hati mengikuti relief putih. Bayangan bergerak menuruni lereng, berhenti dan bergerak lagi, mengukur setiap kemajuan. Mereka telah menantikan momen ini, bersembunyi di antara bebatuan dan es. Serigala Tibet muncul dari badai salju, bergerak mengikuti badai, seolah-olah mereka telah belajar berburu di dalamnya. Kawanan itu tidak kabur. Mereka berkumpul. Yang muda tetap di tengah, yang dewasa membentuk dinding yang bernapas bersama. Angin menerpa mereka, mendorong mereka, tetapi mereka tetap bersatu. Pertahanan mereka bukanlah lari atau melawan, melainkan persatuan. Kawanan itu berputar dari jarak aman, menunggu jeda di barisan, tetapi itu tak terjadi. Di depan mereka hanya ada tubuh-tubuh kaku, berat dan tak bergerak. Salah satu pemburu mencoba maju, merasakan tepi lingkaran. Ia mendekat dengan hati-hati, hingga seorang pria melangkah maju. Tanduk mereka menjulang, berkilau di bawah es. Ia tidak mengisi daya, hanya memberi peringatan. Pesannya jelas, kesalahan apapun bisa merenggut nyawa. Predator mengukur jarak. Mereka lincah, tetapi juga penuh perhitungan. Mereka tahu bahwa satu pukulan saja sudah cukup untuk mematahkan leher mereka, dan rasa lapar, meskipun tak tertahankan di ketinggian ini, tidak membenarkan risikonya. Dan di medan ini, waktu adalah musuh terburuk mereka. Saat badai mereda, bayangan mulai menghilang. Para pemburu berhenti, menatap sekali lagi dinding tubuh yang tak bergerak, dan menyadari bahwa tak ada jalan keluar. Satu demi satu mereka berbalik dan menghilang dalam kabut, tak terkalahkan bukan oleh kekuatan, melainkan oleh ketenangan yang tak bergerak. Kawanan itu terdiam cukup lama. Tubuh mereka tetap menyatu, bernapas perlahan, hingga angin berubah arah dan bahaya menghilang sepenuhnya. Baru pada saat itulah Yak mengangkat kepalanya, berkumpul kembali, dan membentuk kembali garis gerak maju. Mereka maju menuju lembah, di mana angin telah membersihkan sebagian salju. Setiap meter yang turun adalah sebuah usaha, tetapi juga sebuah janji. Lerengnya berbahaya, saljunya runtuh karena beratnya, namun mereka tetap melanjutkan perjalanan. Setelah berjam-jam berjalan, cakrawala terbentang. Di sebuah cekungan, tanah bernapas. Angin telah menyapu embun beku, memperlihatkan rerumputan kering yang mengeras karena dingin. Rerumputan itu tidak melimpah, tetapi cukup. Hewan-hewan berhenti, menundukkan kepala, dan mulai merumput. Dan tenang bukan berarti istirahat, melainkan kesempatan. Dingin masih terasa, udara masih menyengat,
tetapi untuk sesaat rasa lapar mereda. Di puncak Himalaya, bertahan hidup bukanlah sebuah kemenangan, melainkan hak untuk terus maju. Namun ketika musim dingin berakhir dan kehidupan dimulai lagi, apakah ketenangan benar-benar datang atau hanya sekadar bentuk perlawanan? Di waktu lain, dalam setahun, ketika gunung bernafas dengan cara berbeda dan es telah melepaskan dominasinya, lembah-lembah Himalaya terbangun. Matahari mulai bersinar, air mengalir melalui celah-celah yang dulunya es, dan bumi mulai terbuka lagi. Padang rumput yang kering dan berbatu mulai dipenuhi gerakan. Di antara batang-batang kuning dan batu-batu abu-abu, tanda-tanda kehidupan pertama muncul lagi. Pika, marmut, dan burung kembali menempati wilayah mereka. Dan gunung, untuk sesaat, tampak bernapas lagi. Namun di Himalaya, tak ada kepulangan yang tanpa dosa, di mana kehidupan muncul kembali. Begitu pula mata yang menghantuinya. Di antara bayangan dan celah-celah batu, sesosok kecil meluncur dengan ketepatan yang senyap. Ia tak berusaha bersembunyi. Ia mengamati. Ia mengukur denyut nadi lembah, memperhatikan setiap gerakan sekecil apapun, bernapas perlahan agar tak mengganggu keseimbangan udara. Itulah rubah Tibet, pemburu yang sabar, yang menunggu saat yang tepat saat keheningan pecah. Tubuhnya yang rendah menyesuaikan diri dengan medan, dan bergerak dengan ketepatan yang hampir naluriah. Dia bergerak maju di antara batu-batu dan petak-petak tanah kering dengan langkah-langkah pendek dan terukur, meluncur lebih banyak daripada berjalan. Telinganya yang tegak menangkap getaran kecil yang hilang di antara bebatuan, sementara mata sipitnya mengamati medan dengan ketenangan cermat seorang pemburu yang tidak pernah gagal. Setiap gerakan rubah mengikuti arah angin. Ia sedikit memalingkan wajahnya, mengendus udara, lalu berhenti. Ia telah mendeteksi aroma segar. Pika kecil mengintip dari balik bebatuan. Pencairan telah memperlihatkan tunas-tunas pertama, dan pada saat seperti ini ia harus bergerak tanpa lelah untuk mengumpulkan makanan sebelum gunung kembali menutup. Rubah itu mengikutinya tanpa suara dengan langkah yang terukur dan lambat. Ia menjaga moncongnya tetap rendah untuk menjaga panas dan menahan napas agar tidak cepat menunjukkan kehadirannya. Ketika saatnya tiba, rubah menjadi tegang. Otot-ototnya berkontraksi di bawah bulunya dan tubuhnya melengkung sebelum melompat. Namun es itu menunjukkan sifatnya yang tersembunyi. Derit pelan memecah kesunyian dan hewan pengerat itu bereaksi seketika, berlarian di antara celah-celah. Rubah itu tetap tak bergerak. Di wajahnya, dengan raut wajahnya yang aneh dan nyaris tanpa ekspresi, tak terlihat tanda-tanda frustrasi atau amarah. Hanya keheningan yang tampak penuh perhitungan. Angin bertiup melewati bulunya yang tebal dan mengacak-acaknya menjadi helaian-helaian pendek, seolah-olah gunung itu tengah mengukurnya dalam diam. Ia mengendus udara, mencari tanda-tanda, dan matanya mengamati lembah dengan ketepatan yang sama seperti sebelumnya saat melacak mangsa. Dia tidak terburu-buru. Di ketinggian ini, kelimpahan hewan pengerat bersifat musiman. Musim semi telah membangkitkan pesta yang fana, di mana pika, marmut kecil, dan makhluk kecil lainnya bergerak dengan penuh semangat dan percaya diri. Rubah Tibet terus bertahan. Ia mengulang siklus itu berulang kali, mengamati, menunggu, dan menghitung. Setiap usaha menjadi pelajaran. Di wilayah ini energi tak terbuang sia-sia. Setiap lompatan menuntut perhitungan, setiap kesalahan dibayar dengan rasa lapar. Beberapa jam kemudian, saat matahari mulai terbenam, Rubah mendeteksi pergerakan baru di antara padang rumput. Kali ini bukan seekor hewan pengerat kecil, melainkan seekor marmut yang lebih besar dan lebih berhati-hati, yang keluar dari liangnya untuk meraih tunas lunak. Sang pemburu merapat ke tanah, tubuhnya bergerak mengikuti bayangan, merangkak inci demi inci. Marmut berhenti, mengangkat kepalanya dan mengendus-endus udara. Angin bertiup mendukung Rubah, ia menunggu, hanya butuh sekejap. Lompatannya tepat, tajam, dan senyap. Marmut itu nyaris tak sempat berbalik sebelum lenyap di bawah beban predator.
Lembah itu membeku, hanya desiran angin yang terdengar di sela-sela rerumputan. Rubah itu berhenti beberapa meter lebih jauh. Ia menjatuhkan mangsanya dan mengamati cakrawala, waspada terhadap setiap gerakan. Makanlah dengan cepat, dengan mata selalu waspada, sadar bahwa di pegunungan tidak ada yang bertahan lama. Namun di tempat di mana setiap hidangan adalah penaklukan, rahasia apa yang disimpan oleh tubuh seseorang yang berhasil bertahan hidup? Kompak dan tangguh, rubah Himalaya merupakan hasil adaptasi yang tepat. Setiap bentuk, setiap detail, merespons kondisi dunia yang terbuka dan kejam, di mana tidak ada tempat berlindung alami atau pepohonan yang menawarkan keteduhan atau perlindungan. Moncongnya yang pendek menahan panas yang coba dicuri angin, dan tepat di atasnya telinga segitiga berputar dengan presisi untuk menangkap suara sekecil apapun tanpa mengubah bentuk tubuhnya. Keseimbangan antara keheningan dan kehangatan ini menandai batas pertama antara kehidupan dan dingin. Lebih tinggi lagi, mata yang sipit dan stabil melengkapi peta sensorik itu. Mereka mengikuti pergerakan udara dan cahaya, mengukur jarak dan bayangan dengan kecepatan seseorang yang tak mampu berbuat salah. Semua ini terbungkus dalam bulunya yang tebal dan kasar yang membaur dengan debu dan bebatuan. Di lingkungan di mana paparan identik dengan bahaya, menghilang adalah bentuk kecerdasan tertinggi. Masing-masing sifat ini tidak muncul dari kebetulan, tetapi dari perjanjian panjang antara tubuh dan gunung. Tekanan ketinggian, udara dingin, dan paparan sinar matahari terus-menerus tidak hanya memengaruhi kehidupan mereka, tetapi juga membentuk bentuk tubuh mereka. Rubah Tibet merupakan respons hidup terhadap gunung dan setiap bagian tubuhnya dari moncong hingga ekor ada karena lingkungan menuntutnya. Bentang alam, lebih dari sekadar panggung, bertindak sebagai pemahat. Bebatuan tajam, aliran es, dan lembah terbuka telah membentuk cara bergeraknya. Setiap retakan dan setiap hembusan memaksanya menghitung jarak secara tepat, menghemat energi, dan beradaptasi dengan irama medan yang tak pernah memaafkan kesalahan. Di sini di mana improvisasi berarti kausan dan kausan sama dengan kematian, anatomi dan perilaku menjadi tidak terpisahkan. Rubah tidak menghadapi Himalaya, ia menafsirkannya. Segala sesuatu tentangnya adalah konsekuensi dari keseimbangan yang ekstrem. Respons diam terhadap kerasnya dunia yang tidak memberi kesempatan kedua. Dan ketika hari berakhir, keseimbangan itu berubah menjadi gerakan. Saat matahari terbenam di bawah puncak gunung dan bayangan memanjang di dataran, rubah mundur bersama mangsanya menyatu dengan cakrawala berbatu. Musim semi telah menawarkan kelimpahan, tetapi juga pelajaran bertahan hidup yang terukir di setiap otot dan saraf. Keberadaan mereka adalah latihan kesabaran dan perhitungan yang berkelanjutan, sebuah pengingat bahwa di dunia di mana apa yang terlihat itu berbahaya, apa yang penting adalah yang tidak terlihat. Maka, saat dataran itu memudar menjadi sunyi dan angin menyapu debu di daratan, keraguan menggantung di udara. Bahkan rubah yang beradaptasi dengan baik bergantung pada kesabaran dan bentuk tubuh yang dibentuk oleh ketinggian untuk bertahan hidup. Apa yang terjadi pada predator yang hidup di antara bayangan yang lebih sulit dipahami dengan tubuh yang dirancang untuk hal yang mustahil? Udara di dataran tinggi Himalaya tampak tidak bergerak, tetapi di balik ketenangannya tersimpan dunia yang terus-menerus tegang. Cahayanya dingin, hampir seperti metalik, dan cakrawala terbentang tanpa tanda-tanda kehidupan. Di antara tepian berbatu dan salju yang mengeras karena angin, bayangan bergerak perlahan. Hampir tidak ada lengkungan, kilatan di antara bebatuan, jejak kaki yang menghilang sebelum dikenali. Macan tutul salju mengawasi dari tepian, tak terlihat oleh siapapun yang tak mengenal tatapan gunung. Tubuhnya yang diselimuti jubah tebal berbintik-bintik menyatu dengan batu. Di sana di tempat yang tak lagi terlihat oleh mata, pengejaran dimulai. Di kejauhan, sebuah siluet bergerak canggung. Ia adalah seekor baral muda, seekor kambing biru yang kehilangan kontak dengan kelompoknya.
Dia telah menjelajah melampaui batas aman, tertarik oleh sepetak rumput yang dibiarkan terbuka karena es. Di lanskap yang minim makanan, kesendirian adalah harga harapan. Macan tutul tahu ini. Tak ada kesalahan dalam jaraknya. Tak ada impuls. Matanya yang pucat mengikuti setiap gerakan herbivora itu dengan ketenangan seseorang yang memahami bahwa waktu di sini tidak diukur dalam menit, tetapi dalam kesempatan. Ia bisa menyerang sekarang. Mangsanya sudah dekat, teralihkan. Dalam jangkauan lompatan yang telah disempurnakan tubuhnya selama beberapa generasi. Tapi dia tidak melakukannya. Angin bertiup dari arah yang salah. Bahkan angin sepoi-sepoi pun bisa mengkhianati aromanya, membuat usahanya gagal. Di pegunungan ini, setiap pengejaran membutuhkan pengeluaran energi yang besar, dan satu kesalahan saja dapat berarti kelaparan berhari-hari. Itulah sebabnya macan tutul menunggu. Ia bernapas dengan tenang, tubuhnya sejajar dengan batu, tenggelam dalam permainan cahaya dan bayangan yang menyembunyikannya. Udara tampak sinkron dengan ketenangannya, seolah-olah gunung bernapas dalam irama yang sama. Lebih jauh ke bawah, baral itu maju sepanjang lereng yang ditutupi lumut, berhenti sejenak, mengendus udara, dan mengangkat kepalanya tanpa menyadari bahwa ia sedang diawasi. Dari posisinya, macan tutul itu tak berkedip. Ia tetap tak bergerak. Tatapannya terpaku. Mengamati setiap gerakan herbivora itu seolah mengartikan kode tak kasat mata. Matanya yang pucat dan tegang mengamati tubuh mangsanya berulang-ulang hingga ia hafal irama napasnya. Ia tidak menunjukkan ketergesa-gesaan atau gangguan. Kehadirannya dipertahankan dengan ketepatan yang hampir ritualistik, dan setiap tatapannya merupakan tindakan dominasi diam-diam yang penuh perhitungan. Sang baral meneruskan perjalanannya tanpa menyadari bahwa setiap langkahnya menelusuri jejak sang pemburu. Ia berhenti sejenak, menyingkirkan salju dari cakarnya, dan mencari tunas di antara celah-celah dengan moncongnya. Kehadirannya menjaga denyut nadi lembah, tetap hidup seperti kekuatan macan tutul yang mengamatinya. Dari tepian yang jauh, sang pemburu mengiringi setiap langkah sang herbivora dengan keheningan yang tampak menjadi bagian dari lanskap. Ketika mangsanya bergerak, ia bergerak dengan kelambatan yang sama. Ketika mangsanya diam, tubuhnya menyatu dengan batu hingga ia menghilang. Dalam sinkronisitas yang hening itu, perhatian terfokus pada detail, dan tubuh macan tutul mengungkapkan asal-usul ketepatannya. Tak ada sesuatu pun tentangnya yang terjadi secara kebetulan. Setiap otot merespons keseimbangan dan setiap gerakan memperpanjang keheningan yang menopangnya. Bulunya yang tebal berkibar tertiup angin, dan ekornya yang panjang dan lentur berayun dengan tepat untuk menjaga keseimbangannya di atas jurang. Jadi tidak ada suara yang mengkhianatinya. Dalam lingkungan di mana Gema dapat memperbanyak kesalahan, diam adalah senjata terhebat Anda. Anatomi macan tutul salju tidak hanya merespons untuk bertahan hidup, tetapi juga mengekspresikan kecerdasan diam-diam yang mampu membaca gunung dan beradaptasi dengan setiap aturannya. Setiap garis tubuhnya tampak ditulis oleh angin dan ketinggian, konsekuensi alami dari dialog terus-menerus dengan lingkungan. Udara yang tipis dan dingin memasuki dada bidang yang bekerja tanpa usaha yang nyata, mempertahankan irama lambat makhluk yang diciptakan untuk kelangkaan. Setiap kali menghirup napas, tubuhnya menyerap apa yang tidak diberikan gunung kepadanya, dan mengubah kekurangan menjadi sumber daya. Adaptasi tak kasat mata itu mendasari setiap gerakan, setiap keputusan gerakan selanjutnya. Kaki belakang memusatkan kekuatan yang mengubah diam menjadi gerakan. Mereka menentukan ketepatan setiap lompatan, kemungkinan melintasi kekosongan tanpa gagal. Cakar-cakarnya yang melengkung dan kuat, menggali ke dalam batu seperti jangkar hidup yang memastikan keseimbangan di lereng dan menopang beban penantian. Dari sana, kontak dengan tanah menentukan kesunyiannya. Bantalan yang dilapisi bulu itu menyerap kebisingan dan menghapus jejak kaki di atas es, sehingga memperpanjang kemampuan siluman dan mengubah setiap gerak maju menjadi bayangan yang tidak meninggalkan jejak. Dengan kepalanya yang padat dan kokoh, macan tutul memimpin perburuan.
Matanya yang pucat dan penuh perhatian mengikuti jejak mangsanya, telinganya menafsirkan apa yang tidak terungkap dalam cahaya, dan kumisnya membaca arah angin. Setiap indera memperpanjang ketegangan tubuh, dan seluruh hewan menjadi satu niat tunggal yang menggantung di atas gunung. Energi itu mengalir melalui tubuh bagaikan arus tak kasat mata tertampung dalam rahang yang padat. Tempat kekuatannya terlipat ke belakang dan menunggu saat yang tepat untuk mewujudkan dirinya. Namun dari luar, semuanya tampak tenang. Waktu membentang di atas lembah. Cahaya maju dan surut bagai air pasang yang sunyi, dan kepadatan udara berubah seiring berlalunya waktu. Keheningan macan tutul tidak terputus. Ia hanya bertransformasi, meluas hingga menyatu dengan denyut gunung. Selama berjam-jam kucing mengikuti mangsanya dari ketinggian. Ia tidak mencari gerakan langsung, melainkan polanya. Pelajari rute mereka, jadwal mereka, gangguan mereka. Di Himalaya, di mana udara tipis dan kehidupan bergantung pada apapun yang mungkin, mangsa langka dan jauh. Ketinggian membatasi padang rumput dan dinginnya lembah membeku. Di wilayah yang menuntut perhitungan dan kesabaran, pengetahuan menjadi bentuk perburuan tertinggi. Saat sore hari mulai tiba, Baral bergerak menjauh menuju area di mana bebatuan membentuk amfiteater alami. Macan tutul itu berhenti di sebuah langkan yang menghadap ke lembah. Dari sana, medan terbentang seperti peta keputusan. Setiap celah, setiap jalan, setiap bayangan memiliki tujuan. Ia merasakan mangsanya akan kembali, karena di pegunungan ini, kelangkaan memaksa seseorang untuk mengulang jalan yang sama. Saat matahari terbenam di balik puncak-puncak, lembah itu terbenam dalam cahaya redup yang perlahan memudar. Malam tiba perlahan-lahan, dan kucing itu tidak langsung berbaring. Ia bergerak hati-hati melalui bayangan, maju di atas salju yang mengeras, dan berhenti di titik yang lebih tinggi. Dari sana ia mengamati. Matanya, yang telah beradaptasi dengan remang-remang, mengikuti siluet Baral yang beristirahat di dasar lembah. Herbivora tidur dengan gelisah. Ia berbaring, mengangkat kepalanya, lalu menguburnya lagi di antara kedua kakinya. Malam menyelimutinya, namun tidak melindunginya. Sang pemburu tetap tak bergerak, menguasai waktu dan jarak. Ia bisa menjangkaunya kapanpun ia mau, tetapi ia tak melakukannya. Penantian terus berlanjut, setepat dan senyap lingkungan yang menopangnya. Jam demi jam berlalu tanpa suara. Si kucing memperhatikan Baral, yang tertidur lelap, tak menyadari apapun. Kemudian ia bangkit dan turun dengan langkah-langkah yang tak meninggalkan jejak. Ia mencapai sungai kecil yang tersembunyi di bawah es, minum tanpa mengganggu kesunyian, dan dengan sikap sembunyi-sembunyi yang sama, kembali ke posisi menunggunya. Di lembah, malam mulai mengendur. Embun beku memantulkan cahaya redup dan bayang-bayang kembali ke lipatan gunung. Bendungan terbangun saat udara dingin pertama tiba dan perlahan bangkit, mencari perlindungan dari tepi lumut tua dan rerumputan yang dibiarkan terbuka karena salju. Ia maju sendiri melalui jalur sempit di antara padang salju dan batu-batu besar yang lepas. Dia berhenti, mengangkat kepalanya dan membaca angin, memeriksa apakah udara tidak membawa tanda-tanda bahaya. Aliran sungai mengalir dari penopang dan membawa serta aroma sang pemburu menyebarkan jejaknya ke seluruh lembah. Memanfaatkan momen itu, macan tutul bergerak beberapa meter lebih tinggi dengan langkah-langkah tak terlihat, mempertahankan ketinggiannya dan meniru rute mangsanya dari tingkat yang lebih tinggi. Setiap pijakan menemukan tempatnya di bawah bayangan retakan yang memecah kilau granit. Angin membawa aromanya dan meninggalkan bendungan sendirian dalam rutinitasnya. Herbivora melintasi hamparan salju keras dan berhenti di samping tepian yang gelap, tempat pencairan meninggalkan tetesan air yang mengalir. Dia minum sambil menjulurkan leher, lalu mengangkat kepalanya lagi, seakan-akan sedang membaca tanda yang hanya dia yang mengerti. Dia melanjutkan langkahnya menuju bahu bukit dan melewati rumput pendek yang sudah dikenalnya. Macan tutul itu belum turun. Ia menyesuaikan jarak dan tetap diam di balik punggung bukit. Lihatlah melampaui orang yang telah kau ikuti sejak senja. Lihatlah arahnya, bukan tubuhnya.
Peta lembah terbentang di hadapanmu seolah medan itu sendiri yang berbicara. Koridor itu terbuka ke teras lebar, di mana muncul jejak kaki baru yang bukan milik hewan manapun. Terdapat bekas-bekas silang dan sisa-sisa rambut yang tak tercabut angin dari semak yang layu. Lereng bukit menunjukkan penggunaan berulang yang tak menimbulkan suara, namun meninggalkan jejak di tanah. Paral berbelok ke kiri dan mengambil tepi luar teras. Sang predator memahami arah lengkungan itu karena pernah melihatnya di musim dingin lainnya. Jalan hidup seseorang mulai menyerupai kebiasaan kawanan. Batu-batu tersebut membentuk amfiteater alami yang memaksa Anda melewati lorong sempit sebelum membuka ke dataran tanpa jalan keluar yang mudah. Di bawahnya terdapat jalan menurun yang dipoles oleh longsoran lama, dan di atasnya terdapat tembok yang menghalangi setiap upaya pendakian langsung. Macan tutul turun 2 tingkat dengan lompatan pendek dan bebas debu. Tulang ekor menjaga keseimbangan, dan tubuh menempel rata pada batu. Kepala sejajar dengan tulang belakang dan dada menahan udara secukupnya untuk menahan desakan. Segala sesuatunya diatur untuk perlombaan pendek yang tidak memungkinkan adanya koreksi. Tiba-tiba, sesuatu berubah menguntungkan kucing itu. Baral tidak sendirian. 2 betina dan seekor anak kucing yang lebih kecil muncul dari bayangan balok yang jatuh. Kelompok itu bergerak maju dengan kesadaran, seperti halnya mereka yang tinggal di lereng, tetapi tanpa kecurigaan langsung. Cahaya menyinari lahan terbuka dan memperlihatkan konturnya. Macan tutul mengukur sudut yang ditawarkan oleh leher batu dan mengingat waktu ketika angin berubah. Margin kesalahan menyusut menjadi satu momen ketika fisika tubuh dan bentuk medan selaras. Keputusan bergantung pada otot yang bergetar di bawah bulu. Lompatan itu terjadi tanpa peringatan. Batu itu kembali dengan bunyi gedebuk yang tajam, dan udara terbelah, menghasilkan suara yang bukan jeritan atau guntur. Macan tutul mendarat di sisi tubuh pemuda itu dan dataran itu dipenuhi cakar-cakar yang merayap. Gigitan itu mencari pangkal leher dan menemukan tulang yang menyerah dengan bunyi patah yang didengar dan disimpan oleh lembah. Seekor betina secara refleks menyerang dan menabrak sisi tubuh predator. Kucing itu memutar seluruh tubuhnya dan menancapkan cakarnya di bulu tebal. Salju tua retak menjadi garis-garis halus yang membentang di bawah tubuh mereka. Debu mengepul rendah tetapi tidak sepenuhnya menutupi pemandangan. Pemuda itu mencoba berdiri tetapi kehilangan pijakannya di atas lapisan es di bawah rerumputan. Sang predator mengoreksi gigitannya dan menekan tanpa henti. Bobotnya bergeser ke tempat napas, sang predator terhenti dan perlawanan pun menjadi singkat. Sebuah kuku menghantam rahang macan tutul yang tak mau lepas. Ekornya tetap tegang seperti kabel, memulihkan keseimbangannya. Lapangan terbuka bergetar dengan gema tumpul yang cepat memudar dan keheningan kembali dengan kepadatan yang tidak memungkinkan untuk merayakan. Macan tutul menjaga mangsanya tidak bergerak cukup lama hingga tubuhnya berhenti melawan. Lalu ia mendongak dan memperhatikan jalan setapak yang dilalui rombongan itu. Ia tidak langsung makan. Ia mengamati lorong batu yang mereka masuki dan koridor tempat mereka akan keluar saat kembali untuk minum. Dalam napasnya tersimpan rencana yang bukan lagi rahasia bagi gunung. Rute yang ia tempuh bukan sekadar perjalanan sehari, melainkan tradisi kawanan domba yang bertahan melewati musim dingin. Jawaban atas misteri itu terungkap dalam ketenangan setelah pukulan. Sang predator tidak mengikuti mangsanya karena keinginan atau kekurangan tenaga. Ia membutuhkan kunci yang membuka pintu untuk terus-menerus makan. Di wilayah di mana kelimpahan tidak bertahan lama dan kesalahan mengakibatkan hari-hari menjadi sia-sia, mengetahui rutinitas sama berharganya dengan kekuatan sebuah lompatan. Kesabaran bukanlah menunggu secara pasif, melainkan belajar. Kecerdasan terbentuk pada ketinggian ini dan disebut memori medan. Macan tutul akhirnya menyeret mangsanya beberapa meter ke sebuah depresi yang memotong angin dan memeriksa cakrawala dengan tatapan yang tidak tergesa-gesa. Tubuhnya jatuh ke salju tanpa perlawanan dan hanya gesekan bulu terhadap es yang menandai akhir gerakan.
Bantalannya terbenam secukupnya hingga tidak meninggalkan bekas yang dalam, dan bulu basah di tenggorokan menutupi bercak-bercak tipis. Gunung tidak menjamin kemenangan jangka panjang, dan itulah sebabnya kucing mempertimbangkan setiap keputusan sebelum menyerah pada dorongan hati. Makan segera mungkin akan menarik hewan lain ke jalur tersebut. Tetapi menunda pesta selama 1 menit mungkin akan menyelamatkan Anda dari perkelahian yang lebih melelahkan daripada pengejaran. Seekor gagak turun dan bertengger pada jarak yang aman. Macan tutul itu tidak memandang burung itu. Ia hanya mengangkat kepalanya dan mengamati amfiteater teras tempat kelompok itu menghilang. Dia mengamati koridor yang dipelajarinya sambil menunggu, dan titik di mana air bersembunyi di bawah es, seolah-olah diam-diam meninjau pelajaran yang baru saja dipastikannya. Kesabarannya bukanlah hiasan, kesabarannya adalah mekanisme yang menentukan perburuan selanjutnya. Sebab di dunia di mana segala sesuatunya membutuhkan usaha, pikiran juga merupakan otot. Dan sementara macan tutul mendominasi ketinggian dengan ketepatan perhitungan kuno, kucing lain menghadapi lanskap yang sama, tetapi dari posisi yang tidak menguntungkan. Bagaimana kehidupan dapat bertahan hidup jika medan tidak mendukungnya? Lembah itu kembali sunyi setelah perburuan macan tutul. Salju yang beraroma abu-abu dan angin menghapus semua jejak kekerasan dalam beberapa jam. Tetapi tidak semua kucing yang menghuni ketinggian ini menikmati ketepatan yang sama. Di dunia tempat setiap otot diasah untuk melawan, ada yang lain yang tampaknya tertinggal, makhluk yang didorong gunung hingga ke tepi jurang, namun menolak untuk menyerah. Di dataran kering, tempat rumput patah di bawah es, kucing palas muncul dari celah batu. Tubuhnya yang pendek dan lebar bergerak dengan canggung tanpa suara, seakan-akan setiap langkahnya terasa lebih berat dari yang seharusnya. Ada sesuatu yang tertahan dalam langkahnya, suatu kehati-hatian yang tampaknya ditentukan oleh bentuk tubuhnya. Mata yang bulat dan tidak proporsional untuk wajah yang pendek, mencari titik yang selalu luput dari perhatiannya. Kepalanya lebar dan rendah, menyatu dengan telinga yang terbuka ke samping, seakan mencoba menghilang dari pemandangan. Itu adalah sosok yang anomali, desain lama yang lupa diperbarui oleh waktu. Namun, bulunya merupakan keajaiban ketahanan. Tak ada kucing lain di bumi yang memiliki bulu sepadat itu. Setiap sentimeter persegi menyimpan ribuan helai rambut yang melindunginya dari dingin, meskipun juga membuatnya kepanasan. Ia merupakan bulu sekaligus beban. Di pegunungan ini, kelebihan juga sangat berarti. Bulu yang lebat membentuk setiap gerakannya. Tubuhnya yang padat ditopang oleh kaki-kaki pendek dan gaya berjalan yang terbatas, tampaknya kurang siap untuk berburu. Meski begitu, naluri dan rasa lapar mendorongnya untuk berburu. Ia bergerak perlahan di antara gundukan es, tubuhnya menempel ke tanah, matanya mengamati setiap celah untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Seekor hewan pengerat kecil mengintip dari balik bebatuan. Refleks mendahului pikiran, dan kucing itu merundukkan tubuhnya ke tanah, otot-ototnya menegang di balik bulu abu-abunya. Untuk sesaat, seluruh tubuhnya tampak menantikan keberhasilan. Ia bergerak maju hanya beberapa sentimeter menahan napas, tetapi bunyi derak es kecil di bawah cakarnya menandakan kehadirannya. Hewan pengerat itu berhenti tiba-tiba, mengangkat kepalanya dan gemetar sesaat, waspada terhadap bahaya yang belum dilihatnya, dan dalam sekejap mata menghilang ke dalam celah-celah. Di Himalaya, indera mangsanya diasah hingga ekstrim. Setiap suara, betapapun kecilnya, cukup untuk membuka kedok siapapun, bahkan pemburu yang paling ahli sekalipun. Kucing kecil itu tetap tidak bergerak saat angin menghapus gema kesalahannya, tapi dia tidak tinggal lama di sana. Di ketinggian ini, di mana udara menyerap panas setiap menit, dia tidak punya pilihan selain terus berburu. Untuk mempertahankan suhu yang melindunginya dari es, ia perlu memakan beberapa hewan pengerat setiap hari. Cuaca dingin tak henti-hentinya, dan diam terlalu lama hanya akan mempercepat kerusakan. Sedikit demi sedikit, naluri mendorongnya kembali bergerak. Ia meluncur ke arah gundukan batu yang dari sana terdengar suara pekikan pendek.
Dia menunggu lagi, tubuhnya menegang dan pandangannya tertuju pada titik di mana kehidupan bergerak tanpa menampakkan dirinya. Udara tampak tenang, tetapi di tempat tinggi tak ada yang bisa diam lama-lama. Embusan angin turun dari penopang dan berubah arah, membawa serta aroma yang mengkhianatinya. Hewan pengerat itu menghilang sebelum lompatan itu terjadi. Kucing itu membeku, matanya terpaku pada ruang kosong yang sedetik sebelumnya masih ada kehidupan. Semburan uap keluar dari mulutnya, dan salju di punggungnya bergetar mengikuti gerakannya. Setiap upaya yang gagal mengikis energi yang sulit dipulihkan di pegunungan ini. Kucing Palas duduk. Angin mengibaskan bulu-bulu di lehernya. Tak ada suara, hanya napasnya yang pelan dan teratur. Dalam keheningannya ada campuran kelelahan dan perlawanan. Dia tidak menyerah, tetapi pemandangan alam tampaknya bersekongkol melawannya. Anatominya tidak dibuat untuk permukaan yang keras, juga tidak untuk kemampuan siluman sempurna yang dibutuhkan medan tersebut. Evolusi membentuknya untuk menahan dingin, tetapi tidak untuk mendominasinya. Ketika ia bergerak lagi, ia melakukannya tanpa keyakinan meskipun dengan kebiasaan. Kebiasaan mencoba mungkin adalah insting terkuatnya. Beberapa meter jauhnya, seekor hewan pengerat lain muncul dari salju, mengendus-endus udara. Kucing itu menundukkan kepalanya, merangkak perlahan, dan kali ini ia tidak meleset. Lompatannya singkat, tetapi jaraknya minimal. Tubuh hewan kecil itu nyaris tak mampu berputar sebelum jatuh di bawah cakar kucing itu. Kucing Palas menahan mangsanya sejenak. Ia tidak mengaum, ia tidak merayakan. Ia menjatuhkannya lalu menangkapnya lagi dengan gerakan yang hampir mekanis. Ia makan perlahan, tanpa tergesa-gesa, seolah tahu kemenangannya tak bermuara pada kemenangan. Hanya keharusan. Setiap gigitan adalah pernyataan melawan kelupaan. Sebuah cara untuk memberitahu Himalaya bahwa mereka masih ada, terlepas dari segalanya. Jutaan tahun lalu, nenek moyang mereka adalah predator yang lincah, pemburu dataran. Saat ini, keturunan tunggal ini hanya hidup dengan sisa-sisa kecil kerajaan hewan. Namun apa yang hilang dalam hal potensi, ia dapatkan dalam hal kegigihan. Tubuhnya yang tidak sempurna dan tidak sesuai dengan zaman, pada hakikatnya adalah mesin perlawanan murni. Pengingat bahwa hidup tidak selalu memberi penghargaan pada kekuatan, melainkan pada keteguhan hati. Setelah selesai makan, ia mengibaskan salju dan berjalan di antara bebatuan, sementara angin menghapus jejak kakinya. Perjalanan mereka tidak meninggalkan sejarah, tetapi kehadiran mereka menentang iklim, kelaparan, dan waktu. Setiap hari ia berhasil bertahan hidup merupakan kemenangan kecil melawan kepunahan. Saat senja tiba, ia kembali ke celah yang melindunginya dari angin. Di dalamnya, 3 anak beruang menunggunya dalam diam, diselimuti bulu tebal yang sama yang mengutuk sekaligus melindunginya. Mereka berkerumun di sisinya, mencari kehangatan yang tak dapat diperoleh dari gunung. Di dalam diri mereka terus tersimpan satu-satunya kepastian yang diketahui spesies ini, keyakinan bahwa perlawanan adalah cara tertua untuk bertahan hidup. Di pegunungan ini, tempat yang kuat berkembang dan yang lemah punah, kucing Palas membuktikan bahwa ada cara lain untuk bertahan hidup. Ia melakukannya dengan cara melawan, menentang aturan lingkungan, dengan penyangkalan diam-diam. Namun di tempat di mana setiap makhluk beradaptasi hingga tak dapat dikenali lagi, muncul pertanyaan yang tak terelakkan. Apa yang mengubah makhluk-makhluk di Himalaya menjadi bentuk yang sangat berbeda dari makhluk-makhluk di planet ini? Untuk memahaminya, kita perlu melihat lebih dari sekadar satu spesies. Kita harus melihat gunung itu sendiri, karena angin yang bertiup melalui lembah dengan kekuatan luar biasa tidak hanya menyapu daratan, tetapi juga membentuk bentang alam dan menandai denyut kehidupan. Ia membawa dingin, menyeret benih, dan membentuk jalur tak kasat mata yang dilalui makhluk-makhluk Himalaya. Dalam perjalanannya, ia tak hanya memahat bebatuan, tetapi juga penghuninya. Gunung tidak menciptakan anak-anaknya dengan lembut. Ia menempa mereka melalui keausan. Setiap hembusan udara dan setiap hembusan salju meninggalkan bekas pada daging, pada napas, dan pada bentuk setiap tubuh. Saat ketinggian meningkat, oksigen menjadi barang mewah, hawa dingin selalu ada, dan makanan menjadi barang langka.
Setiap langkah menuju langit menuntut desain baru. Dalam lanskap penuh batas ini, evolusi bukanlah sebuah ide, melainkan sebuah alat. Pada ketinggian di atas 4.000 meter, udara mengandung lebih dari setengah oksigen yang tersedia di permukaan laut. Setiap napas adalah negosiasi dengan kekosongan. Itulah sebabnya paru-paru lebih besar, jantung berdetak lebih lambat, dan darah membawa lebih banyak sel darah merah daripada di tempat lain di planet ini. Bernapas di sini bukan sekadar refleks, tetapi sebuah strategi. Di antara semua tubuh yang dibentuk oleh tinggi badan, ada satu yang menonjol sebagai contoh paling jelas dari adaptasi ekstrem. Siluetnya menyatu dengan gunung dan napasnya bercampur dengan udara dingin yang mendominasi ketinggian ini. Yak mewujudkan presisi biologis itu. Setiap tarikan napas terasa dalam, terukur, lahir dari dada yang bertindak seperti embusan yang tak pernah habis. Darah yang lebih padat daripada darah hewan lainnya bersirkulasi perlahan dan menahan oksigen seolah-olah merupakan harta karun. Berkat mesin internal ini, ia dapat melintasi lereng es selama berjam-jam tanpa kehilangan kecepatan. Tubuhnya tidak melawan gunung, ia justru mengikutinya. Setiap otot, setiap sel dirancang untuk menangkap oksigen di tempat yang langka. Seluruh keberadaan mereka merupakan respons terhadap udara tipis yang dapat membunuh makhluk hidup lainnya. Bahkan saat istirahat, tubuh Anda terus menyimpan setiap sumber daya. Panas yang dihasilkannya disimpan, dan energi yang dikonsumsinya didistribusikan dengan presisi yang hampir mustahil. Tidak ada yang terbuang sia-sia, karena pada titik ini kelebihannya dibayar dengan nyawa. Namun, ketinggian bukanlah satu-satunya tantangan. Di wilayah dataran tinggi ini, kelimpahan hanyalah kenangan yang samar. Mangsa langka, tanaman hanya tumbuh dalam waktu singkat, dan persaingan diukur bukan berdasarkan ukuran, tetapi berdasarkan ketepatan. Dalam lingkungan ini, persaingan tidak diukur dari kekuatan atau ukuran, tetapi dari ketepatan setiap makhluk mengelola energinya. Setiap predator yang menghuni dataran tinggi ini telah dibentuk oleh ekonomi ekstrim ini. Di antara mereka, rubah Tibet mewakili kesempurnaan perhitungan. Setiap lompatan, setiap napas, dan setiap pandangan merespons logika tepat yang menyeimbangkan biaya dan keuntungan, peluang dan risiko. Tubuh mereka yang kompak dan wajah mereka yang datar bukanlah kemewahan, melainkan hasil dari generasi-generasi yang belajar bertahan hidup dalam kelangkaan. Di sini, kekuatan tidak dihargai, melainkan penghematan. Di benua lain, hewan hidup berkelompok di bawah langit yang menyediakan makanan dan naungan. Namun di dataran tinggi Himalaya, kerjasama adalah kemewahan yang hanya sedikit orang mampu. Berburu secara berkelompok memerlukan energi, dan energi di sini adalah mata uang yang tidak terbuang sia-sia. Itulah sebabnya predator hidup dan berburu sendirian. Kesendirian bukanlah kutukan, melainkan strategi. Isolasi setiap makhluk hidup terulang dalam skala yang lebih besar. Pegunungan memisahkan spesies bagaikan batas tak kasat mata, dan setiap lembah menjadi dunia tertutup tempat kehidupan berevolusi tanpa kontak dengan dunia luar. Di daerah seperti Lembah Langtang atau daerah terpencil Kanjirowa Himal, dinding batu dan es melingkupi hewan selama beberapa generasi. Selama berabad-abad, batas-batas alami ini memisahkan populasi begitu lama, sehingga perubahan terakumulasi. Apa yang dulunya merupakan spesies tunggal mulai berubah secara diam-diam. Tubuh beradaptasi secara berbeda, suara berubah, naluri dimodifikasi. Maka dua lembah yang hanya terpisah beberapa kilometer dapat menjadi tempat tinggal makhluk-makhluk yang tak lagi saling mengenal. Apa yang awalnya merupakan jarak, akhirnya menjadi perbedaan. Seiring berjalannya waktu, gunung menulis ulang tubuh sama seperti ia membagi jalan. Isolasi yang berkepanjangan memaksa setiap populasi untuk memperbarui dirinya, untuk merespons lingkungan dengan cara yang berbeda. Mata menyipit untuk menahan silaunya salju, hidung melebar untuk menghangatkan udara sebelum mencapai paru-paru, dan anggota tubuh memendek untuk menghemat panas. Pada titik ini, evolusi tidak mencari keindahan, tetapi mencari efisiensi. Takin emas,
dengan bulunya yang berminyak dan hidung yang tidak proporsional adalah bukti dari ketepatan yang brutal itu. Tubuhnya tidak takut lembab, napasnya beradaptasi dengan udara dingin, dan kulitnya menangkal hujan seperti baju zirah alami. Setiap detail menanggapi kebutuhan yang sama, menghemat energi, menghindari kerugian, dan bertahan hidup di hari berikutnya. Namun di Himalaya tak ada yang hidup hanya dengan tubuhnya. Gunung tak hanya membentuk anatomi, tetapi juga menentukan perilaku dan bahkan tindakan hidup yang paling intim pun mematuhi aturannya. Ketika waktu melahirkan mendekat, si betina memisahkan diri dari kelompoknya. Mereka mendaki menuju lereng yang sepi, di mana angin bertiup tanpa henti dan medannya hanya menawarkan sedikit perlindungan di antara bebatuan. Di sana, jauh dari kebisingan dan predator, mereka melahirkan dalam keheningan. Di dunia ini, aroma dan suara kelahiran bisa menandakan kematian. Menarik diri bukanlah pilihan, melainkan adaptasi. Wanita yang mengisolasi dirinya tidak mencari kesendirian, tetapi bertahan hidup. Jadi, naluri keibuan juga menjadi suatu bentuk evolusi. Berhari-hari, ibu dan anak itu bersembunyi. Si kecil belajar berdiri, meniru irama tenang sang ibu, menghirup udara segar tanpa rasa takut. Dalam lingkungan di mana setiap gerakan dapat mengkhianati kehidupan, pelajaran pertama adalah ketenangan. Kesendirian keibuan itu juga merupakan cerminan dari gunung itu sendiri. Kehidupan yang lahir terisolasi, dipaksa untuk melawan, bahkan sebelum memahami apa itu dunia. Namun, kesempurnaan ini harus dibayar dengan harga yang mahal. Dalam perjuangan mereka untuk bertahan hidup, setiap spesies menjadi tawanan adaptasinya sendiri. Tubuhnya adalah kunci yang hanya cocok untuk satu gembok, Himalaya. Metode itu tidak berfungsi lagi. Rubah Tibet tidak dapat turun ke lembah tanpa kelelahan karena panas. Yak, pada ketinggian rendah, akan melihat darahnya kolaps karena kelebihan oksigen. Dan macan tutul salju, jauh dari puncak, akan mati lemas karena beratnya sendiri saat mencoba mengejar mangsa. Masing-masing dari mereka telah dibentuk untuk bertahan dalam satu lingkungan, dan lingkungan itu juga merupakan batas mereka. Paradoks ini mengandung kebenaran yang sama dengan Himalaya. Evolusi menciptakan mereka sempurna untuk dunia yang mustahil, dan kesempurnaan itu menghalangi mereka untuk melarikan diri. Apa yang dulunya merupakan adaptasi kini menjadi kutukan. Di ketinggian ini, setiap makhluk bernapas dengan susah payah, setiap langkah merupakan bentuk perlawanan. Namun di antara bebatuan dan salju, masih ada kehidupan yang menentang logika, kecil namun gigih. Karena bahkan di sini, di mana kematian tampak konstan, ada orang-orang yang telah menemukan cara untuk mengakali rasa dingin dan lapar. Dan kemudian muncul pertanyaan yang tak terelakkan, bagaimana makhluk sekecil itu bisa bertahan hidup di dunia yang dirancang untuk menghancurkannya? Di dataran tinggi Himalaya yang hangus, ketika matahari musim panas mencairkan es terakhir dan tundra kuning mulai bergetar dengan kehidupan yang terkurung, sesuatu bergerak di antara bebatuan. Di balik udara tipis, tempat yang bahkan burung tak berani terbang lama-lama, muncullah para insinyur sejati dataran tinggi. Mereka adalah makhluk kecil yang tanpa menyadarinya menjaga keseimbangan gunung yang rapuh. Di antara mereka, ada satu yang menonjol karena kecerdikan dan ketangguhannya. Ia tidak berburu atau melarikan diri. Ia membangun. Pika, raja kecil di ketinggian, telah membuat hal yang mustahil menjadi rutinitas. Di dataran tinggi ini, tempat udara membakar paru-paru dan angin mengukir daging bagai kaca, bahkan yang terkecil pun telah belajar untuk menentang hal yang mustahil. Makhluk ini tidak datang untuk mendominasi atap dunia secara kebetulan. Tubuhnya, kotanya, dan kecerdasan kolektifnya dibentuk oleh lanskap yang tak memaafkan kesalahan. Setiap fitur menceritakan kisah yang sunyi itu. Siluetnya menonjol di tundra, padat, hampir geometris, seolah-olah gunung itu sendiri yang membentuknya. Telinganya yang lebar dan selalu waspada, menangkap getaran bawah tanah sebelum angin menghapusnya. Bulunya tidak memantulkan cahaya, melainkan menyerapnya, menyatu dengan warna abu-abu kekuningan dari bebatuan yang terkikis. Dan pada wajah yang tak bergerak dan tegas,
Yang tersisa hanya perhatian murni, mata yang mengamati seluruh lingkungan tanpa perlu menoleh. Penampilan yang sederhana itu bukanlah suatu keinginan. Di dunia tanpa semak belukar atau gua yang dalam, tempat elang sering terbang tinggi di atas kepala dan rubah berpatroli tanpa lelah, Pika harusnya tidak terlihat bahkan saat terpapar. Permukaannya tidak menawarkan apapun selain bahaya dan kewaspadaan terus-menerus, jadi pertahanan sejatinya terletak di bawah, tempat yang tak terjangkau oleh mata pemburu. Di bawah tundra, strategi berubah. Tanah menjadi tempat berlindung sekaligus benteng. Apa yang tampak kosong dari atas, sesungguhnya adalah jaringan lorong yang berkelok-kelok di antara akar-akar yang membeku. Ruang penyimpanan, terowongan pelarian, dan pintu keluar tersembunyi membentuk sistem yang begitu presisi sehingga satu ketukan di tanah sudah cukup untuk memperingatkan seluruh koloni. Di labirin tersebut udara tetap hangat bahkan saat luar membeku. Setiap galeri memiliki fungsinya masing-masing. Ada yang digunakan untuk menyimpan jerami yang dijemur di bawah sinar matahari saat cuaca hangat. Ada pula yang digunakan untuk berteduh dari angin atau untuk membesarkan anak-anak. Liang dapat meluas hingga puluhan meter dan menghubungkan ratusan individu yang berbagi wilayah yang sama. Tidak ada hierarki atau batas. Seluruh sistem bernapas secara serempak, dilindungi oleh rekayasa alami yang melawan dingin dan lapar. Dengan datangnya pencairan, dunia tersembunyi itu mulai terbangun. Bumi melunak, udara menjadi lembab, dan panas perlahan menembus ke ruang terdalam. Satu persatu, terowongan kembali terisi aktivitas. Pengumuman stasiun baru. Musim panas adalah masa kejayaan mereka. Ketika es mencair dan rerumputan tampak hijau di tengah tundra kuning, Pika muncul dalam gelombang-gelombang yang terkoordinasi. Udara yang lebih lembut dan hangat tampaknya mengundang mereka ke permukaan. Saat matahari terbit, dataran tinggi itu dihuni oleh benda-benda kecil yang bergerak dengan ketepatan hampir matematis. Mereka tidak merumput sembarangan seperti tikus di lembah subur. Mereka membagi lahan menjadi sektor-sektor tak kasat mata dan bergantian menghindari bayangan elang dan indera penciuman rubah. Setiap keluarga tahu tempatnya. Setiap kelompok tahu momennya. Dari kejauhan, tangisan mereka terjalin dalam urutan ritmis yang menata kekacauan musim panas, bahasa sandi yang menjaga seluruh koloni tetap hidup. Keharmonisan itu bukan sekadar komunikasi, melainkan dasar kerja bersama yang menopang keberadaannya. Dan ketika matahari belum mengeringkan embun, panen raya pun dimulai. Patroli pertama berangkat saat tundra berkilauan lembab. Mereka tidak mencabut rumput hidup. Mereka memotongnya dengan tepat dan menyebarkannya di bawah sinar matahari dalam bentuk karpet yang sempurna. Beberapa jam kemudian, ketika suhu mencapai puncaknya, mereka kembali memanen. Setiap tangkai kering diangkut dalam jumlah yang terukur dan ditumpuk menjadi menara-menara yang menghiasi lereng bukit seperti monolit berumput kecil. Cadangan ini bukan sekadar tumpukan. Cadangan ini dirancang untuk bertahan lama. Basisnya lebar untuk melindungi dari angin, dilapisi kerikil untuk menangkal hujan, dan terletak di iklim mikro di mana matahari mengering tanpa menyengat. Seekor pika dapat memberi makan seluruh generasi dari menara-menara ini, memastikan bahwa musim dingin menemukan keluarga yang hidup, bukan kerangka. Namun di dunia di mana setiap suara dapat berarti ancaman, bagaimana hewan sekecil itu menghadapi para pemburu di Himalaya? Saat menghadapi predator, strateginya selalu kolektif. Seekor elang turun dan 20 pika bergerak serempak, menciptakan ilusi gerakan yang membingungkan bayangan maut. Ketika ancaman datang dari tanah, naluri berubah, tetapi ketepatan tidak. Seekor rubah mendekat dan alarm seismik berbunyi melalui terowongan. Dalam hitungan detik, 90% koloni bersembunyi di bawah tanah, sementara beberapa tetap terekspos. Ini bukan pengorbanan yang sia-sia, ini perhitungan untuk bertahan hidup. Ribuan lawan satu. Pika selalu lebih banyak daripada taring. Dan meskipun ancaman tak pernah hilang,
Keseimbangan berpihak pada mereka, karena bahkan serigala Tibet, raja yang tak terbantahkan di dataran tinggi ini, harus beradaptasi dengan kekuasaannya. Di lembah yang lebih rendah, ia menemukan mangsa yang mudah, tetapi di sini setiap penyergapan menghabiskan waktu berjam-jam untuk melacak satu korban, upaya yang menghabiskan lebih banyak energi daripada yang dihasilkannya. Banyaknya pika membuat perburuan menjadi rutinitas yang tidak menentu, bukan kemenangan epik. Di wilayah yang terbalik ini, raja-raja kecil menentukan kecepatan bagi para raksasa. Demikianlah hari itu berlalu. Mencari makan dengan penuh perhitungan, kewaspadaan konstan, konstruksi metodis. Saat senja, ketika bayangan memanjang dan hawa dingin kembali, patroli mundur. Tumpukan jerami bertambah banyak di bawah matahari terbenam. Penanda sunyi dari kerajaan bawah tanah yang tidak akan ditaklukkan oleh predator manapun. Pika tidak berlari atau mengaum. Ia tidak perlu menjadi yang tercepat atau terkuat. Kemenangannya terletak pada keabadian dalam mengubah lanskap yang tidak bersahabat menjadi kota metropolitan yang semarak. Di mana orang lain melihat kehancuran, ia melihat peluang. Di mana orang lain mati kedinginan, ia berkembang biak. Di Himalaya, bahkan yang termuda telah mempelajari rahasia ketinggian. Kelangsungan hidup tidak dicapai dengan menantang gunung, tetapi dengan menjadi bagian darinya. Pika tidak datang hanya karena keajaiban semata. Dari generasi ke generasi, ia belajar mendengarkan bisikan angin, membangun dengan kerikil abadi, dan berkembang biak di tempat yang tampaknya tak terelakkan bagi kematian. Tubuh yang tak memaksakan tetapi bertahan, kecerdasan yang tak menaklukkan tetapi berjaya. Di tanah-tanah tempat segala sesuatu musnah, sang raja kecil menunjukkan bahwa evolusi sejati bukanlah tentang menjadi raksasa, tetapi tentang menjadi kekuatan yang menopang seluruh ekosistem di pundaknya yang tak kasat mata. Namun, jika kehidupan bersembunyi dan berkembang dalam keheningan di bawah bumi, apa yang terjadi di surga, di mana tak ada tempat berlindung atau naungan? Di sana, di mana udaranya tipis dan jaraknya tak terukur, makhluk lain berkuasa. Bukan dari keramaian, tetapi dari kesendirian. Di antara tebing yang merobek awan, bayangan menjulang di atas tundra. Ia meluncur dengan mudah, membelah cakrawala dengan sayap yang tak pernah goyah. Ia adalah elang emas Himalaya, pemburu yang ditempa oleh angin, tatapan yang berwibawa bahkan di tempat yang nyaris tak berani dihirup kehidupan. Dari sudut pandangnya, ia mengamati hamparan dataran tinggi, dunia yang sama yang bagi Pika merupakan benteng sekaligus tempat berlindung. Namun baginya, setiap gerakan kecil, setiap kilauan di antara bebatuan adalah janji akan makanan. Apa yang bagi sebagian orang merupakan tempat persembunyian, bagi yang lain adalah kesempatan. Alam ketinggian ini sungguh tak kenal ampun. Di sini, di ketinggian 6.000 meter, oksigen bagaikan bisikan dan dingin menusuk bagai kaca. Namun elang tak hanya bertahan hidup, ia berkuasa. Tubuhnya adalah keajaiban presisi, dipahat oleh lanskap yang menghukum hal-hal biasa. Sayap mereka lebih tipis dibandingkan sayap saudara-saudara mereka dari dataran jauh, membelah udara tipis dengan kelincahan yang menentang gravitasi. Bulu-bulunya yang berlapis 3 terjalin bagai perisai, menahan panas tubuh melawan es abadi. Dan cakarnya yang melengkung bagai kait baja, tak pernah gagal menerkam mangsanya. Yang paling meresahkan adalah tatapannya. Mata yang melihat apa yang tak bisa dilihat orang lain. Jejak Pika yang tak terlihat, ditandai oleh sinar ultraviolet yang dipantulkan bulunya. Jika seekor rubah mengendus jejak di bumi, elang membaca bahasa rahasia matahari. Dari ketinggian 3 km, ia membedakan pergerakan seekor hewan pengerat di antara bebatuan yang tidak jelas, kilatan yang mengkhianati kesempurnaan kamuflase. Berburu di alam ini membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan. Pika, dengan alarm seismik dan fatamorgana kolektifnya, adalah ahli dalam mengelak. Namun elang telah belajar mengakali strategi ini. Saat fajar, ketika matahari rendah menyilaukan tundra, elang meluncur tanpa suara di ketinggian yang bahkan tak tertembus angin. Penyelamannya bagai sambaran petir tanpa peringatan.
Dari langit yang tak terbatas, ia jatuh dengan kecepatan lebih dari 200 km per jam pada sudut sempurna yang menentang Fata Morgana Pika. Hanya dalam waktu 2 detik sebelum guncangan seismik memberitahu koloni, sebuah cakar menangkap mangsanya dan mencabiknya dari tanah seolah-olah mangsanya tidak pernah ada. Sesaat, suasana kembali hening. Siklus itu tampaknya telah berakhir, tetapi hari di puncak tak pernah berakhir seperti awalnya. Ketika matahari terbenam dan bayangan memanjang melintasi tundra, strategi berubah. Ia tidak selalu berburu sendirian. Saat senja, ketika Pika muncul untuk mengumpulkan rumput kering, elang bekerja berpasangan. Yang satu mengalihkan perhatian, melayang rendah dan memicu alarm. Yang satu lagi menunggu, melayang dalam bayangan, tak terlihat di balik cahaya matahari terbenam. Ketika kekacauan terjadi di koloni, koloni tersebut jatuh dan kebingungan menjadi sekutunya. Tak ada perhitungan manusia yang mampu menandingi keselarasan serangan ini. Ini adalah tarian udara dan presisi, di mana setiap gerakan saling bergantung. Kesalahan sepersekian detik dan angin mengkhianati mereka, tetapi ketika mereka mengenai sasaran, tundra menjadi sunyi. Hanya suara kering akibat benturan yang tersisa. Ketika perburuan usai, cakrawala tampak terang benderang. Keheningan yang mengikutinya bukanlah istirahat, melainkan kewaspadaan. Tundra mendingin dan angin bertiup pelan, membawa serta sisa-sisa hari terakhir. Dari tebing, di mana udara hampir tidak cukup untuk terbang, salah satu elang menjaga pintu masuk sarang. Yang satu lagi kembali sambil membawa mangsa dalam cakarnya. Tidak ada perayaan yang nyata, hanya pertukaran yang tepat. Yang satu menaruh makanannya, yang satu lagi terbang dan menghilang dalam cahaya senja. Demikianlah mereka bergiliran, hari demi hari, seolah-olah mereka mengetahui bahasa rahasia keseimbangan. Di cekungan batu, 2 anak ayam menunggu. Terbungkus bulu abu-abu yang nyaris tak melindungi mereka dari dingin, mereka meronta-ronta karena lapar membabi buta. Si betina merobek-robek potongan kecil dan menawarkannya dengan gerakan terukur, tanpa kelembutan, tanpa jeda. Setiap gigitan adalah oksigen yang diubah menjadi daging. Setiap mangsa yang diburu, satu malam lagi kehidupan. Di atas, langit meredup, udara menebal dalam kegelapan, dan hanya suara angin yang memecah keheningan. Pasangan itu bergantian bertugas jaga, mengamati dari tepian untuk mengetahui pergerakan burung pemangsa lain yang berputar-putar, berusaha mencuri apa yang tidak mereka buru. Di pegunungan, bahkan raja pun punya musuh. Saat malam tiba di lereng, siklus itu dimulai lagi. Rasa lapar yang tertidur di bawah terbangun di atas, di dalam sarang. Besok, penerbangan akan diulang, perburuan, estafet, keheningan. Di ketinggian Himalaya, tak ada yang berhenti. Bukan angin, bukan kehidupan, bukan tatapan elang yang tak pernah berhenti mengamati. Di wilayah yang keras dan tidak ramah ini, burung pemangsa ini bukan sekadar predator. Ia adalah penjaga keseimbangan. Tanpa elang, koloni hewan pengerat akan melahap tundra, meninggalkan dataran tinggi gundul selama musim dingin. Setiap cakar yang turun adalah seutas benang dalam permadani Himalaya, bukti bahwa bahkan pemburu yang paling ganas pun melayani tugas yang lebih besar. Namun, kekuasaan mereka bukannya tanpa saingan. Di lereng bukit tempat Pika membangun sarang, mata-mata lain mengawasi dari tanah. Di sana, di mana bayangan elang menghilang di tanah, wilayah kekuasaan pemburu lain dimulai. Di ketinggian angin, di antara tundra gundul dan debu beku, bergeraklah sosok yang tak butuh langit untuk dihormati. Ia tidak terbang, tetapi berlari dengan keanggunan yang sama seperti elang yang terbang tinggi. Ia adalah serigala Tibet, pewaris keheningan pemburu cakrawala yang luas. Dataran tinggi Changtang, udaranya begitu tipis hingga menusuk paru-paru dan matahari bersinar terik bagai api tanpa nyala. Tidak ada pohon, tidak ada tempat persembunyian, hanya hamparan tanah tak berujung di mana setiap suara bisa menjadi kesalahan fatal. Namun bagi serigala, ketiadaan itu adalah kebebasan. Dingin tak menghentikannya, kekosongan tak membuatnya takut. Wilayah kekuasaannya dimulai di mana wilayah kekuasaan orang lain berakhir.
Ia tak berlama-lama di dekat jurang atau lembah subur. Ia merasuki dataran tinggi di ketinggian 5.000 meter. Padang kerikil tempat oksigen menjadi kemewahan dan kehidupan diukur dalam langkah-langkah hening. Di sana, di mana elang berkuasa di udara, ia menguasai debu. Saingan yang lebih sedikit, mangsa yang besar namun lambat, ruang untuk bermanuver di mana kecepatan berarti kehidupan. Dan di atas segalanya, udara murni yang menuntut lebih dari sekadar kekuatan. Ia menuntut tubuh yang ditulis ulang oleh waktu. Dari semua kawanan spesiesnya, serigala Tibet adalah ras langka yang hidup di dataran tinggi. Lebih kompak daripada saudara-saudaranya di utara, dan lebih tangguh daripada serigala di dataran. Tubuhnya lebar, kakinya bagaikan sepatu salju di atas salju, dan bulunya yang memerangkap panas bagaikan jubah wol dewa. Tapi yang paling meresahkan adalah napasnya. Ia tidak megap-megap, ia tidak gemetar. Di tempat di mana seseorang bisa mati dalam beberapa jam, serigala ini berlari selama berhari-hari. Ketenangan itu bukan kebetulan. Itu anatomi yang dibentuk selama ribuan tahun. Paru-paru mereka dengan alveoli ganda menangkap oksigen 60% lebih sedikit, seolah-olah itu adalah angin oasis. Jantungnya yang tidak proporsional dan ulet memompa darah kental dalam sel darah merah dengan kecepatan 180 detak per menit tanpa henti. Tengkoraknya yang pipih dan kuat memiliki rahang yang dapat membelah tulang yang beku, seolah-olah ranting kering. Gadingnya dilapisi enamel yang diperkuat, dirancang untuk merobek daging yang mengeras karena es. Tidak ada kelezatan dalam gigitannya, yang ada hanya kepastian. Keganasan yang terkandung di dalamnya memiliki tujuan. Di lanskap tanpa semak atau gua, tempat mangsa merumput di tempat yang mudah terlihat, serigala Tibet harus berburu di padang terbuka. Matanya yang sipit di balik salju yang menyilaukan, mendeteksi gerakan dari jarak bermil-mil. Telinganya, tegak seperti antena, menangkap derak kuku kuda di atas kerikil sebelum angin menghapusnya. Mangsa utamanya adalah Kiang, keledai liar yang berlari dengan kecepatan 60 km per jam, atau yak yang beratnya mencapai 1 ton. Memburu mereka membutuhkan lebih dari sekadar lompatan. Ia membutuhkan daya tahan manusia super. Kawanan itu mulai bergerak saat fajar ketika kabut masih menyelimuti dataran tinggi. Di antara bayangan yang mulai menghilang, seekor Kiang memisahkan diri dari kawanan. Ia berjalan tertatih-tatih, meninggalkan jejak di antara embun beku. Serigala-serigala itu mengawasinya dari kejauhan, tak bergerak mengukur udara, arah angin, denyut nadi lembah. Mereka belum menyerang, mereka sedang menunggu. Sang pemimpin melangkah maju beberapa langkah dan berbaring di atas gundukan tanah. Dari sana hanya matanya yang bergerak. Bulunya berwarna abu-abu kekuningan di musim panas dan keputihan di musim dingin, menyatu dengan tundra hingga tidak terlihat. Angin berlalu di atasnya tanpa membawa aromanya. Lubang hidungnya yang telah beradaptasi dengan dingin ekstrem menghangatkan udara sebelum mencapai paru-parunya. Nyaris tak terdengar desahan bahwa fajar telah larut. Berjam-jam berlalu. Kiang merumput dengan percaya diri. Kawanan menunggu, menyebar membentuk setengah lingkaran tak terlihat. Setiap telinga bergetar mengikuti desiran rumput. Setiap hidung menganalisis keringat asin kelelahan. Ketika saatnya tiba, tak ada auman, tak ada peringatan. Sang pemimpin melesat. Kuku-kuku lebarnya meluncur di atas salju yang berbahaya. Sisi-sisinya menyerang dengan gerakan menjepit. Kiang berlari zigzag, tetapi serigala tidak mengejar dalam garis lurus. Ia memotong sudut, menghemat oksigen. Gigitan terakhirnya tepat sasaran. Taringnya menancap di urat, rahangnya menancap di tenggorokan. Kiang roboh dengan suara kering yang menghilang tertiup angin. Tak ada perayaan. Perburuan di sini hanyalah perpanjangan dari rasa lapar. Serigala Tibet diciptakan untuk momen ini. Tubuhnya yang diasah oleh ketinggian menyimpan oksigen di setiap seratnya. Ia dapat berlari sejauh yang dapat melelahkan pemburu lain, dan ketika ia akhirnya menghentikan jantung mangsanya, ia melakukannya tanpa sia-sia. Kawanan itu makan perlahan. Setiap orang bergiliran, menyobek daging hangat sebelum dingin mengeras. Satu tubuh dapat menopangnya selama berhari-hari, tetapi gunung tidak memaafkan kelebihan.
Sisanya terkubur di bawah salju, tertutup debu dan kesunyian, tempat penyimpanan makanan untuk hari-hari ketika tundra menutup pintunya lagi. Makanan mereka termasuk bangkai saat langka, tetapi mereka lebih suka mangsa segar. Kelimpahan ungulata menentukan keturunan mereka. Kawanan yang kuat di tahun-tahun dengan kiang yang sehat. Kelaparan jika dingin memusnahkan mangsanya. Begitu gentingnya keseimbangan di ketinggian 5 kilometer. Ia tidak hanya mengandalkan penglihatan, telinganya yang presisi seperti dibedah dapat menangkap derap langkah marmut yang berhibernasi di bawah tanah atau pergerakan kawanan marmut yang jauh. Indera penciumannya yang langsung dan tak mencolok melacak jejak kaki yang menguap oleh angin kering. Ia tidak berlari seperti serigala Arab di padang pasir, yang pasirnya memungkinkan pengejaran terus-menerus. Di sini, kesalahan berarti kembali dalam keadaan lelah, dengan paru-paru terbakar. Itulah mengapa kawanan itu gagal dan berpikir ulang. Selalu ada kiang lain, bukit lain, peluang lain yang diperhitungkan. Beginilah siklus serigala Tibet berlangsung, bukan perang kecepatan, tetapi permainan catur melawan hipoksia. Ia tidak mengaum untuk mengesankan. Ia tidak meninggalkan mayat-mayat yang tak perlu. Tujuannya adalah ekonomi yang mematikan, keabadian dalam hal yang mustahil. Ketika matahari terbenam di balik puncak gunung dan bintang-bintang menyinari langit yang hitam, kawanan itu pun mundur. Ia tak menandai wilayahnya dengan lolongan kosong. Rintihan pelan sudah cukup untuk mengoordinasikan posisi. Darah membeku di salju tetapi jejaknya lenyap bersama fajar. Satu-satunya kepastian yang tersisa adalah di dataran tinggi tempat kehidupan disangkal, ada seorang pemburu yang menghembuskan apa yang tak dapat dihirup, yang membunuh apa yang tak dapat dibunuh, yang mengubah racun Himalaya menjadi kekuasaan absolut. Tubuh yang tak menyerah pada dingin atau kehampaan. Tatapan yang tak berkedip menghadapi kematian. Ditandai dengan paru-paru dataran tinggi dan taring besi, ia mendefinisikan evolusi bukan sebagai teori, melainkan sebagai cakar yang menopang kehidupan di atap dunia. Namun serigala tidak sendirian dalam perjuangan diam-diam ini. Dari sarang rubah hingga sayap elang, dari liang pika hingga dada yak, setiap makhluk yang menghuni ketinggian ini berbagi takdir yang sama, menentang apapun yang seharusnya menghancurkan mereka. Setiap tarikan napas di sini adalah tindakan pembangkangan, penolakan murni terhadap kepunahan. Di Himalaya, evolusi bukanlah kekuatan tak kasat mata. Ia adalah arsitektur nyata yang membentuk daging, tulang, dan perilaku. Ia membentuk mata yang mampu menahan silau salju, paru-paru yang mampu menghirup udara dari kehampaan, dan tubuh yang mampu menahan panas di tengah es. Di sini, beradaptasi bukanlah menjadi lebih baik, melainkan bertahan hidup cukup lama untuk tetap bernapas di hari berikutnya. Namun dalam upaya brutal itu ada keindahan yang melampaui perjuangan. Karena di mana segala sesuatunya tampak berakhir, kehidupan dimulai lagi, memperbarui dirinya dengan setiap matahari terbit, di setiap lembah, di setiap bayangan yang bergerak melintasi batu. Dengan demikian di puncak dunia, evolusi berhenti menjadi sebuah konsep dan menjadi kebenaran yang nyata. Sebuah kebenaran yang dapat diringkas dalam satu kepastian, bahwa kehidupan yang rapuh, sabar, dan keras kepala selalu menemukan jalannya. Meski udara terasa menyakitkan, meski gunung menyangkalnya, meski segala hal menunjukkan bahwa ia seharusnya tak ada lagi,